Oke, continue. Bisa saya minta tolong di spotlight? Atau saya matikan saja? Ya, oke. Bisa, Sebenarnya Bu. kalau matiin kamera, saya hemat baterai. Tapi biar inilah ya, biar kelihatan. Nanti saya ngomong apa dikira marah gitu kalau nggak ada ekspresi. Apa ya? Oke, kita ulang dulu deh sedikit materi minggu lalu ya, karena masih nyambung sama materi distribusi peluang normal. Ketika kita mau menghitung probability dari suatu kejadian acak X misalnya ya, outcome-nya ini harus kita lihat dulu nih, apakah variabelnya itu discrete ataukah continue. Variabel discrete itu yang countable, yang bisa dihitung, biasanya bilangan bulat. Kalau continue itu nggak bisa dihitung, bilangan desimal. Kalau discrete kita lihat lagi nih, outcome-nya ada berapa? Outcome-nya 2 atau lebih dari 2. Kalau 2 kita bisa katakan atau istilah khusus untuk probability peluang distribusi peluang discrete dengan outcome 2 itu binomial. Kalau lebih dari 2 kita bilang aja non binomial gitu ya. Nah, untuk menghitung peluang dari setiap kejadian acak X dari kejadian yang non binomial, kita bisa data dulu seluruh ruang sampelnya, kemudian dihitung peluangnya menggunakan pendekatan klasikal atau frekuensi relatif. Nah, kalau binomial, kita hitung probability-nya menggunakan rumus ini, n faktorial, n min x faktorial, p pangkat x, q pangkat n min x. Kemudian kalau kejadiannya itu atau datanya itu binomial, kita bisa hitung juga rata-ratanya ya dengan formula yang lebih sederhana. Kalau yang non binomial kan sigma x px ya. Kalau binomial np kemudian standar deviasinya akar n dikalikan p dikalikan q itu ya. Jadi dilihat dulu kasusnya apa nih, variabel acaknya apa, discrete apa continue. Terus kalau udah discrete lihat binomial apa enggak. Kalau binomial menyelesaikannya pakai yang ini. Kalau continue kita lihat dulu ya. Kalau datanya itu berdistribusi normal berarti kita bisa gambarkan grafiknya berbentuk lonceng seperti ini ya. Kemudian ini yang berdistribusi normal. Kurva density dari variabel acak yang terdistribusi normal dan termasuk data continue itu juga bentuknya sama kayak gini ya. Ini kurva density-nya. Mudah-mudahan masih ingat ya, kurva density ini menggambarkan hubungan antara variabel acak X dengan probability dari X-nya. Jadi, luas area di bawah kurva density menunjukkan total dari probability samplingnya ya, sigma PX-nya, total dari distribusi peluang variabel acak gitu ya. Ini sigma PX-nya sama dengan 1, gitu. Terus kalian masih ingat nggak waktu kita bahas usual sama unusual value, ini titik tengahnya atau sumbu simetrisnya menunjukkan apa sih, Dek? Mian, Bu. Min ya, min. Kalau kita konversi ke z-score, z-score-nya sama dengan apa? Ini menunjukkan mu atau x bar ya. Kalau kita konversi ke z-score, nilai z-score-nya sama dengan berapa? Masih ingat nggak waktu itu? 0 bukan, Bu. 0, benar ya Nasya ya. Z-nya sama dengan 0. Kemudian, luas area di bawah kurva density tadi kan menunjukkan probability ya. Nah, luas daerah dari Z sama dengan 0 ke kiri, ini berapa sih, Dek? Setengah, Bu. Setengah, sip. Luas daerah ini tadi berkorelasi dengan probability dari nilai Z tertentu ya. Jadi karena tadi dari Z sama dengan 0 ke kiri itu luas daerahnya 0,5, saya bisa tulis probability dari nilai Z kurang dari 0 ini sama dengan 0,5. Nah, probability nilai Z lebih dari 0 berapa? 0,5 juga. 0,5 juga, dapat dari 1 dikurangi 0,5. Nah, kalau kalian menghitung peluang dari data binomial kan pakai rumus ini ya. Kalau datanya continue, berdistribusi normal, kalian nggak perlu hitung peluangnya dengan cara manual ya. Kita tinggal lihat aja dari tabel distribusi normal. Tinggal lihat. Gampang kan? Tapi tabel distribusi normal itu menyajikan luas daerah atau probability dari nilai Z tertentu ke kiri.
sini. Jadi kalau kita mau ngitung dari Z ke kanan, kita harus kurangkan, gitu ya. Jangan sampai langsung pakai aja gitu, padahal tandanya lebih dari. Kalau tandanya kurang dari, tinggal lihat aja probability-nya di tabel itu berapa. Kalau tandanya lebih dari, kita harus kurangkan 1 dengan probability yang tertera di tabel distribusi normal. Nah, saya sengaja nih tulis di sini biar kita bisa lihat langsung tabel distribusi normalnya. Tadi kalian bilang kan, probability dari nilai Z kurang dari 0 itu sama dengan 0,5. Di triola ini, tabel distribusi normalnya dibedakan ke dalam dua nilai. Negatif z-score, kan tadi tengahnya z-nya sama dengan 0 ya. Negatif z-score berarti area kiri sumbu simetris sama positif z-score ya. Mungkin kalian menemukan tabel lain di buku lain atau di internet, tabel z-score-nya beda. Cara baca tabel z-score yang ada di triola jangan dipakai untuk yang referensi lain, begitupun kebalikannya ya. Kalau yang referensi lain mungkin dia nggak bedain negatif sama positif z-score-nya, cuma satu tabel aja. Nah, karena cara bacanya beda, jangan sampai salah menerapkan, tapi hasilnya harusnya sama aja. Nah, yang saya mau bahas cuma yang ada di triola, tapi nanti supaya kalian nggak bingung ya. Kalau kalian di sini udah ngelotok, terus mau tahu gimana cara baca tabel yang lain, itu boleh tanya. Takutnya saya sampaikan sekarang kalian bingung, padahal ini kunci dari penghitungan probability dan sering kita pakai di materi-materi setelah ini. Nah, tadi kalian bilang kan, probability dari nilai Z kurang dari 0 itu 0,5 dari Z sama dengan 0, itu 0,5. Nah, kita lihat nih, ini benar 0,5. Cara baca tabel distribusi normal, z-score yang digunakan itu melibatkan 2 desimal. Terus yang kolom pertama ini menunjukkan dua angka pertamanya ya, satu bilangan di depan koma sama satu di belakang koma. Terus setiap kolomnya ini menunjukkan desimal keduanya. Jadi Z sama dengan 0 ini kan 0,00 ya. Nah, kita lihat nih luas daerahnya 0,5. Di tabel lain, kalau yang kalian lihat misalnya, Bu, ini kok z-score-nya 0. Oh, itu cara bacanya beda. Gitu. Dia nggak ngitung dari z-score ini ke kiri ya. Ya, saya skip aja itu ya. Oke, gitu cara bacanya. Sekarang kalau misalnya kita mau cari tahu probability dari nilai z-score, probability dari variabel acak Z kurang dari 1,32. Berapa, Dek? 1,32 berarti 0,9066 ya, Bu. Nih ya, 0,9066. Tinggal lihat kan, gampang kan? Ibu Coba lagi. izin mengkonfirmasi juga, Bu, bahwa partisipan Zoom juga udah lengkap. Oh, udah lengkap. Oke. Udah lengkap. Kalau gitu kita foto dulu. Stop. Oke, layar pertama. 1, 2, 3. Harus saya simpan dulu ya. 5, 7. Kemudian layar kedua. 1, 2, 3. Sip. Saya ini dulu. Saya masukkan ke portal. Jadi tadi Karina ya, Karina sudah hadir ya? Iya, Ibu. Hari ini kita bahas distribusi peluang normal sama estimasi, interval estimasi. Estimasi proporsi dan rata-rata. Nah, untuk pengujian hipotesis kayaknya minggu depan ya. Tapi juga minggu depan ada rencana kuis. Jadi gimana ya menurut kalian ya? Ya, mungkin saya jadi terpaksa minta waktu kalian di luar jam ya kalau nanti nggak cukup untuk kuis, supaya kalian bisa nyoba kan ya semacam gladi resik sebelum UTS lah. Karena waktunya nanti singkat ya deh ya, kalau semester sebelumnya itu 2 SKS masih bisa 120 menit, 100 menit itu ujiannya. Nah sekarang
strict di 90 menit karena alokasi waktu dari BAK cuma dikasih waktu 90 menit. Padahal soalnya pasti beranak. Jadi mungkin kalian kalau udah nyobain kuisnya bisa ngatur strategi ya, maksudnya strategi bukan sharing-sharing jawaban, tapi strategi misalnya apa aja yang perlu diringkas gitu ya, informasi apa aja yang kalian bisa lihat nggak perlu cari lagi di tabel gitu ya. Kemudian untuk materinya di pengujian hipotesis itu di slide yang saya share itu udah ada 3 video ya. Kalian bisa pelajari dulu juga ya, mungkin bisa mempermudah materi yang kita bahas minggu depan. Pembahasannya juga bisa lebih cepat. Iya nih, kalian nih bahasa aja. Lanjut ya. Apa tadi? Udah muncul lagi kan ya PDF-nya? Saya benar ya yang saya share ya. Sudah, Bu. PDF ya, PDF. Oke, sekarang saya tanya lagi nih, berapa probability dari nilai munculnya variabel acak Z ya, kurang dari 1,55. 0,9394 bukan, Bu? 0, mana ya? Ini ya. Iya, Bu. 9394. Oke. Kalau nilai Z lebih dari 1,55, Satu dikurang 0,9394 bukan? yes, betul ini caranya ya. Hasilnya 0,006. 0,0606 ya. Itu. Jadi kalau kalian bingung tulis dulu begini, caranya kayak tadi dibilang Egi ya. Jangan sampai nih ya masih ada yang kelupaan soalnya ya. Saking senengnya, mungkin saking gampangnya, oh 0,9394 dia nggak lihat lagi nih tandanya. Oke, kita coba lagi ya. Berapa probability munculnya variabel acak Z lebih dari 1,47? 1 dikurang 0,9292. Iya bener gitu, Afif tinggal hasilnya aja berapa nih? 0,0708. 0,8 gitu ya, paham ya? Oke, lanjut ya. Tabel distribusi normal ini digunakan untuk data normal yang sudah distandarisasi. Yang sudah distandarisasi itu yang kayak gimana? Yang mu-nya sama dengan 0, standar deviasinya 1. Terus Bu, kalau mu-nya nggak 0, standar deviasinya nggak 1 gimana? Variabel acak X-nya dikonversi dulu ke Z. Pakai rumus apa? Masih ingat? X dikurangi mu, kalau dari populasi ya, per standar deviasinya. Kalau dari sampel ya X dikurangi X bar per S. Gitu. Jadi kalau mu rata-rata dan standar deviasinya nggak memenuhi ini, kita konversi dulu ke z-score. Kalau udah dapat z-score, baru dilihat probability-nya. Jadi kalau misalnya nih, saya punya data sampel, kemudian saya hitung rata-ratanya, dapatlah 5. Kemudian standar deviasinya katakanlah 0,1. Terus saya mau menghitung peluang munculnya variabel acak X yang lebih dari 6. Ini saya tulisnya gimana sih? Notasi matematikanya gimana? P? T dalam kurung X lebih dari X? Pakai sama dengan nggak? Nggak kan ya? Tidak. Kalau yang lebih dari 6 nggak pakai, Bu. Nggak pakai, oke. Jangan lupa X-nya dikonversi dulu ke Z. Nah, X sama dengan 6, ini kita konversi ke Z. Z-nya jadi berapa? 6 dikurangi rata-ratanya 5, S-nya 0,1. Berapa nih? 10. Oh, 10 ya? 10. Iya, Bu, 10, Bu. Oh iya, 10. Ini 0,5 deh, kalau 10 mah nggak nyampe. Maaf ya.
Berapa nih? 2, Bu. 2. Wah. Jadi, kalau kita mau menghitung probability munculnya variabel acak X lebih dari 6, ini sama saja dengan kita mencari probability munculnya nilai Z lebih dari 2. Nah, berapa nih, Dek? 0,9. 1 kurang 1 kurang 0,9. 0, ya. 72. Jangan lupa satu kurangnya ya. Kalau tandanya lebih dari, satu kurang ini. Nanti dikira sama dengan lagi. Jadi 0,0228 bener ya? Oke? Benar, Bu. Ya. Iya, Bu. Kalau yang ditanyakannya peluang X kurang dari 6 gimana? Sama, 6-nya dikonversi ke sini. Jadi yang dikonversi ke Z itu angkanya. Lebih dari sama kurang darinya taruh dulu. Ya, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya nggak nunjukin slide dulu karena saya mau ringkas dulu materinya, baru nanti kita ke soal gitu ya. Kan ada contoh soal di slide, itu kalian bisa pelajari sendiri karena udah ada caranya. Nah, saya jelasin nanti kita langsung ke soal yang belum ada caranya, biar kalian langsung latihan gitu, karena waktunya terbatas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Itu tadi cara kita menghitung probability munculnya nilai X ya, variabel acak X dari data yang berdistribusi normal. Sekarang kalau dibalik, PX-nya diketahui atau probability munculnya variabel acak X diketahui, kita mau cari tahu nilai X-nya. Misalnya nih, saya mau cari 10% mahasiswa dengan nilai tertinggi. Ini kan artinya probability saya mendapatkan mahasiswa dengan nilai tertinggi itu kan 10% ya. Dari kurva distribusi normal ini, kalau kata kuncinya tertinggi, ini kan ngomongin probability ya, 10%. Probability ini menunjukkan luas daerah di bawah kurva lonceng ini. Jadi ada area yang diarsir sebesar 10%. Lihat kata kuncinya tertinggi. Yang diarsir di kanan apa di kiri, Dek? Kanan. Di kanan. Ya, karena sama kayak diagram Kartesius, z-score di sini juga makin ke kanan makin besar. Ini 10% yang diarsir. Terus kalau saya mau cari mahasiswa 10% mahasiswa dengan nilai tertinggi, kan saya harus tahu batas nilainya berapa ya, yang termasuk yang memfilter 10 mahasiswa dengan nilai tertinggi dengan yang lainnya. Nah, saya harus cari tahu Z-nya di sini berapa. Tinggal dilihat aja di tabel distribusi normal, tapi kalau tadi Z-nya kita lihat di sini, terus dicari probability-nya, kalau kali ini dibalik, cari probability-nya, dilihat Z-nya. Ini nilai probability-nya kan berurutan ya, jadi bisa dicari. Nah, tapi balik lagi nih, saya ingetin lagi nih. Luas daerah yang ada di tabel distribusi normal itu dihitungnya dari sini ke kiri, bukan dari sini ke kanan. Jadi, angka yang kita lihat di setiap sel yang ada di distribusi normal, angkanya berapa, Dek? Harus di 1 min 1-10%. Yes. 1 min 10% atau 90% atau 0,9. Berapa Z-nya? Antara 1,28 Antara 1, sama 1,29. mana nih Karin nih? 28 itu ini ya. Iya, Bu. Di antara Bu, situ. nggak ada yang pas. Adanya di antara ini. Pakainya yang mana? Gunakan yang terdekat. Mana yang paling dekat? 97. Nih, 1,28. 1,28. Saya mau pilih mahasiswa 20% mahasiswa dengan nilai terendah. Yang diarsir yang mana? Yang kiri. Kiri, Kiri Bu. 20. Yang kiri. 20%. 20%. Terus dicari Z-nya. Berapa, Dek? Oh ya, kalau kurang dari 50% pasti nilai Z-nya negatif. Jadi kita lihat di tabel Z-score negatif. Mana nih? Ketemu nggak? Kalau gimana, Bu? Kalau kurang dari? Kalau kurang dari 50%. Tadi kan di 50% itu Z-nya 0 ya. Berarti lebih dari 50% Z-nya akan positif, kurang dari 50% Z-nya akan negatif. Ya, di tengah-tengahnya kan Z-nya sama dengan 0. Oke? Di antara min 2,6 sama min 2,7 kan, Bu? Sebentar, Afif. Min 2,
6 0 ya nol. 06 min min 2,06 206 yang ini 0,02 iya. ini Iya. 20%. 20% ya 20% 0,02 apa 0,2? 0,2. 0,2. 0,2. Tenang aja, yang kayak gitu bukan cuma kamu Afif, soalnya ada yang ujian juga salah lihat ya. Tapi biasanya seringnya ini nih, 0,005 sama 0,05 ini salah lihat nih. Karena kecil kan angkanya. Ayo cari lagi. Negatif 0,8. 0,8. Mana? 0,2 ini ya. Lebih dekat ke Iya, mana Bu. nih? Ke 0,205 itu. 0,80123 apa nih? 5. 5, Bu. Lebih dekat ke 5. sini. Bukan ke sini. Ke 85. Ya, iya, 2005, Oh Bu. iya Bu, 84. dong. Ya. Kan Oh, ini iya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke? Bisa ya? Bisa, Bu. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain mungkin? Pokoknya harus ngelotok di sini. Biar nanti pas pengujian hipotesis juga tinggal cincai lihat tabelnya aja lah. Oh iya, Bu. Ini, Bu. Ya, tadi kan 10% kenapa kalau 10% kenapa tadi yang positif kok yang 20% tadi? Oh iya. Iya nggak jadi udah, Bu. Tanya sendiri, jauh sendiri. Nyadar sendiri kadang-kadang gitu ya pas mau nanya. Kan nanya tuh sambil mikir ya. Oh iya, apa yang ditanya ini akhirnya menemukan sendiri ya, alhamdulillah. Mana ya? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Kalau misalnya 10% terendah berarti jadi berapa, Jol. Bu? Kalau 10% terendah gimana, Jol? Iya, kalau 10% terendah berarti 40. Heeh. 40 ya, Bu. 0,5 kurang 0,1. Oh, kalau 10% terendah yang diarsir itu area kiri apa kanan, Jol? Kiri, Bu. Kiri. Berapa persen yang diarsir? 10%. 10%. Jadi yang dilihat yang 10% aja. Berarti 0,1. dari yang tabel negatif ya, Bu ya? Iya, yang negatif. Oke? Jadi gitu sih. Ya kalau kalian nggak tahu lihat di positif negatif juga nggak apa-apa, cuma nyarinya lebih lama kan berarti ngurutin dari tabelnya. Tapi begitu kita tahu, oh kurang dari 0,5 yang dilihat tabel negatif. Lebih dari 0,5 yang dilihat tabel positif. Kalau nggak tahu, ya cari aja dari dua tabel itu. Ketemu juga ya, cuma masalah waktu aja. Ini saya share dulu soalnya. Nah, jadi maksud saya tuh begini nih. Sebentar. Ini kan udah ada contoh-contohnya, kalian kan bisa pelajari sendiri. Kalau yang ini, nanti kalau saya bahas terus ini nggak sempet dikerjain dan dibahas kan jadinya kalian harus ngerjain sendiri gitu ya. Dan motivasi mahasiswa kan beda-beda. Dan juga kalian kan mungkin butuh ngecek yang benar itu kayak gimana. Jadi saya pengen nyempetin bahas ini nih. Suatu biro perjalanan menawarkan harga khusus bagi para lansia untuk melakukan perjalanan wisata ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Direktur biro perjalanan tersebut ingin memperoleh informasi mengenai umur yang ikut serta dalam paket wisata tersebut. Sampel acak berdistribusi normal sebanyak 40 orang berusia sebagai berikut. Nah, ini ada pertanyaannya, tapi saya mau menambahkan satu pertanyaan. Berapa persen sih atau berapa probability lansia dengan usia lebih dari 65 tahun yang mengikuti perjalanan wisata ini? Nah, yang ditanyakan apa itu notasi matematikanya? Tadi nangkep nggak kalimat pernyataan saya? Gimana, Bu? Ulang lagi, Bu. Berapa probability lansia atau berapa persen sih lansia yang berusia di atas 65 tahun yang mengikuti perjalanan wisata ini? Jadi yang ditanyakan apa? X lebih dari 65. X lebih dari 65. Iya. Betul ya. Enggak pakai sama dengan ya. Kalau di normal itu biasanya ditanyakannya lebih dari atau kurang dari. Karena kalaupun sama dengan, kita kan ngomongin luas daerah ya. Jadi titiknya masih di situ juga batasnya. Ini yang ditanyakan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika penawaran harga khusus tersebut hanya untuk 25% usia tertua, berapa usia minimum untuk memperoleh paket tersebut? Nah, ini yang mau dicari usia tertua. Lebih besar atau lebih kecil? Atau yang diarsir yang mana sih, Dek? Lebih besar, Bu.
Yang Lebih kanan, besar. Bu. yang kanan Yang ya kanan. 25%. Jadi tandanya lebih besar dari A. Tujuh. A-nya nggak tahu. Iya, tapi ini 25, tapi nanti yang dicari yang 75% ya. Jadi PZ kurang dari A-nya 75%. Gitu. Coba dulu yang ini ya. Ya kalau bisa sampai sini ya lebih bagus lagi.
Udah sampai mana, Dek? Ini saya bersihkan dulu. Tinggal nyari tabelnya kan belum ketemu, Bu. Di mana? Tabelnya bisa lihat di Triola halaman 604 atau di soal yang kemarin saya share, yang saya tugasin, itu juga di halaman belakangnya ada tabel. Karena di soal biasanya memang dicantumin tabelnya ya. Yang kemarin itu yang Soal apa ya? Soal di 3 PBB ya? PBB. Enggak Mm-mm. punya. Yang saya tugasin. Atau buka PDF Triola nih 604. Nomor 1 yang ditanyakan tadi PX lebih dari 65. X-nya harus kita konversi dulu ke Z-score. Berarti kita butuh rata-rata ya X bar. Karena dari sampel. Berapa X barnya? Berapa, Dek? X barnya berapa? X-nya berapa? X barnya 67,5, Bu. 67,5. S-nya Sampelnya standar S deviasi. Bentar belum dicari, Bu. Yang lain mungkin udah dapat. Berapa S-nya? Sampel ya. Jadi pembaginya N-1 bukan N. 8,03837. 3837. Jadi 38 ya Hilman. Gini. Iya, Bu. 3837. Kalau udah dapat X bar, dapat S, kita cari dulu Z-nya ya. X sama dengan 65 ini, Z-score-nya 65 kurang 67,5 dibagi 8,038. Hasilnya adalah, ini pasti negatif. 0, tinggal 0, berapa nih? 2 desimal ya, Dek ya. Untuk Z-score 2 desimal. Kalau nulisnya 3 gimana, Bu? Nggak apa-apa, tapi nanti yang kalian baca di tabelnya gunakan 2 desimal. Min 0,3. 311. Sip, sama nih ya. Haris sama Rizka tadi ya. 311. Jadi kalau kita mau cari probability lansia yang berusia 65 lebih dari 65 tahun yang ikut perjalanan wisata, ini sama dengan kita cari probability munculnya variabel acak Z lebih dari negatif 0,311. Nah, kalau tandanya lebih dari, jangan lupa kasih 1 min. Di tabel berapa tuh? Z kurang dari 0,31-nya. Pasti 0, kan. Share ininya ya, barangkali ada yang nggak buka Triola. Minus. Bentar ya. Saya share file ini apa namanya? Tabelnya aja. Tabelnya aja, barangkali ada yang belum download Triola malahan. Mana nih? Nah itu, isinya cuma tabel aja di chat ya. Tunggu aja loading. Berapa tadi hasilnya? Maaf. 0,3 3783. 3783. Oke, jadi hasilnya 0,6217. Jadi ada 62,17% lansia yang berusia lebih dari 65 tahun yang mengikuti perjalanan wisata ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Jol. Jadi kalau menggambar nanti di apa namanya itu kurva ya, Bu ya? Kurva. Menggambar di kurvanya itu nanti kayak mana, Bu? Kalau ya 0,6217.
0,6217 itu berarti kan kita lihat nih rata-ratanya 67,5 ya, Joy ya. 67,5 tuh di sini. Ini X 67,5. Gambar kurva ini cuma ini ya, sebetulnya kayak oret-oretan biar saya gampang jelasinnya ke kalian. Kalian jawabnya boleh pakai kurva, boleh enggak. Kalau dengan memvisualisasikan dalam bentuk kurva memudahkan kalian, ini boleh kalian taruh. Tapi kalau menurut kalian tanpa kurva juga udah bisa jawab, nggak apa-apa juga ya, pilihan. Nggak harus. Jadi Berarti 65, ujian nanti boleh nggak pakai kurva ya, Bu, jawabnya kalau ujian? nggak ditunjukin kurvanya gitu. Iya, Bu. Boleh, nggak apa-apa langsung ke sini ya, Jol ya. Boleh, Iya. cuma ya itu tadi saya tunjukin itu biar kalian tuh bisa ngelihat ya areanya di mana. Nah, 67,5 kan di sini, yang kita cari 65. 65 posisinya ada di kiri apa di kanan? 65 kiri. Kiri, sini ya 65. Jadi probability 62,17% itu segini nih. Gitu ya. Jadi grafik-grafik ini itu sebetulnya mempermudah ya. Karena kalau nggak ditunjukin gini bisa jadi biasanya ya nih karena buru-buru bentuk kesalahannya itu ini nggak dikurangin dengan satunya dan dia karena nggak gambarin jadi nggak balik lagi ke sini. Tapi kalau memang buat kalian ini kayaknya waktunya nggak keburu ya nggak usah digambarin ya. Yang penting ya itu kalian udah paham nih prosedurnya kayak gimana. Kemudian area mana yang dihitung itu udah kebayang. Jadi nggak salah hasil perhitungannya ya, Jol ya. Iya, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, makasih kembali. Nah, itu kadang-kadang ada yang jawabnya 37,83%. Saya langsung tahu nih, oh ini mah belum dikurangin, ini pasti buru-buru lihat di tabel langsung disalin ya. Itu yang penting hati-hati aja. Kemudian yang berikutnya nih, jika penawaran harga khusus tersebut hanya untuk 25% usia tertua, berapa usia minimum untuk memperoleh paket tersebut? 25%-nya tadi di kanan. Kalian udah dapat belum Z-nya? Berapa nih di sini? Berarti set yang dicari ini 0,75 kan ya, Bu? Iya, 0,75. Karena area yang kiri ya, selalu area yang di kiri. Ya, berapa? Pasti positif. Ambil Oh ya, yang Bu. terdekat ya. Yang di Haris? Triola tadi itu halaman berapa ya, Bu? Baru 605 PDF-nya ya. Oke, sudah dapat 0,75. 0,67. Berapa Karin? 0, atau angkanya antara berapa sampai berapa di situ adanya Karin biar teman-temannya juga. Oh, yang ini tuh 0,007 kan. 0,07. 0,607 sama 0,67. 0,08. Antara ini ya, antara 0,67. Oh, 07 sama Sama 08. 0,68. ya, sebentar. Saya lihatnya PDF coret-coret jadi berasa masih luas. Ternyata ini salah nulis. Antara 0,7 sama antara 0,68 ya. Tapi deketnya kemana? Sini ya. Ya kan? 0,67 tuh 64. Salah lihat. Ya itulah ya. bedanya 14 sama 17 bedanya. 14 sama 17 ya. Saya mau balik lagi ke PDF. Nanti salah coret lagi. Jadi ini Z-nya. Kalau udah dapet nilai Z-nya, yang ditanyakan X-nya kan usia ya. Jadi terus jangan dijawab, oh 67 tahun gitu. Terus dikalikan 100. Z-nya 0,67, berapa X-nya? Masukin ke rumus Z-score-nya. X kurangi rata-rata per standar deviasi. 0,67, X-nya nggak tahu, ini ditanyakan. Rata-ratanya 67,5. Standar deviasinya 3,038. Dapatlah X-nya berapa? 69,535 bukan. 69,535 Rizka. Iya, Bu. Tapi kalau saya nggak salah hitung ya, Bu. Oke, coba dicek lagi. 0,67 kali, ini bukan 3, sorry. Sama 8. 8 ya. Jangan-jangan tadi Rizka ngitungnya dari 3 nih, sorry ya Rizka ya.
Atau dari 8,038? Ya, berapa nih Kalau hasilnya? 8,038, 72,885. 72,885, 89 ya. 885 kalau 3 desimal ya. Saya Gimana nemunya ya? 62, Kalau nemunya. Haris 62, Oke, cari jawaban lain, baru 2 orang ya saya dapatnya. Tadi kayaknya ada yang barengan Rizka, ada yang ngomong. Karin berapa Karin? Juga Sama dapat kayak Rizka, Bu. 2,885. Kayak Rizka. Hari juga ini, Hari 72,885. Jadi Bu, Oke. tadi ada kepencet negatif Sama tanda kayaknya, Haris. kepencet Oke. negatif di Excel-nya, dia ada pengurangnya tiba-tiba. Oke, ya udah ini berarti ya X-nya ya. Usianya. Jadi berapa usia minimum untuk memperoleh paket tersebut? Peserta dengan usia 72,8 tahun, ini idealnya dibikin bulan ya. 72 tahun berapa bulan gitu ya. Berhak memperoleh diskon 25%. Itu ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau untuk menjawabnya itu kan peserta di atas 72 tahun, 8 bulan gitu kan, Bu. Itu dicari juga nggak? Maksudnya tuh berapa orang gitu? Atau Oh, enggak? nggak usah. Kan yang ditanyain usia minimum. Ya, usia minimum. 25% usia tertua. Kalau 25% usia tertuanya berapa orang ya, tinggal 25% dari ini ya semuanya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Izin Bu. Ya, silakan Hilman. Sebetulnya kalau semisal ini kan sampel ya Bu. Semisal populasi itu nggak usah pakai rumus yang S sama dengan X itu ya Bu. Z-nya ya. Terus dibagi itu Kalau S Bu. ini kalau populasi. Iya, kalau populasi apakah gitu juga atau Ya. sebetulnya kalau populasi itu tinggal kayak 25% tertua tuh hitung secara manual kan kayak kalau di logika bisa ya Bu? Oh, Nah. pakai ini juga kan, pakai kuartil juga bisa ya. Iya Bu, betul. Ya kan? Nah itu Gitu ya. apa cuma buat sampel apa gimana sih Bu sebetulnya kayak gini? Oke, kayak gini tuh buat apa sih kalau kita pakai Q3 ini dapatnya berapa ya? Kalian udah ngurutin belum? Q3-nya di berapa? Bentar, tadi kayaknya udah. Kalau ada yang udah ngurutin ya, kalau belum mah nggak apa-apa juga sih. Kayaknya di 72. Di 72. Nah, dapatnya 72. Memang nggak beda jauh sama 72,89 ya. 885 kan ya. 89. Nggak beda jauh, tapi ini kan kita ngomongin usia itu apa namanya? Bilangan kontinu ya sampai ke koma-komanya. Sementara kalau 72 kan dari sampel yang kita kumpulkan ya. Jadi sebetulnya lebih presisi pakai yang ini sih Hilman. Gitu. Terus kapan Bu pakai yang ini? Nah, kalau yang ditanyakannya atau kita lihat kata kuncinya ini, sampel acaknya berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal, nyari walaupun sama-sama nyari Q3, tapi akan lebih tepat, angkanya akan lebih valid kalau kita memanfaatkan tabel distribusi normalnya. Gitu. Kalau sampelnya nggak berdistribusi normal sih, kayak di pengukuran lokasi gitu ya, itu bisa pakai Q3. Tapi pasti ada keterangan distribusi normal atau tidak ini? Sampel acak berdistribusi normal pasti ada nggak Bu? Kalau ngomongin peluang, kemudian datanya kontinu, ini harusnya ada. Tapi kadang-kadang lupa juga. Kadang-kadang lupa ditaruhin distribusi normal. Jadi terus nyelesainnya pakai apa gitu kan ya? Udah mau kontinu distribusi normal, mending kalau yang ditanyain ini nih ya, kalian bisa nyelesain pakai Q3. Kalau tadi yang saya tanyakan PX-nya lebih dari 65, nggak ada kata-kata berdistribusi normal, terus gimana? Waktu bikin soal juga kadang-kadang kelupaan nyantumin ini. Jadi kalian tulis diasumsikan datanya berdistribusi normal. Karena kalau nggak berdistribusi normal bisa dikerjain tapi nggak masuk ke bahasan materi kita. Jadi tadi juga di kelas ada yang nanya kayak gitu. Bu, kalau nggak ada berarti nggak usah dikerjain ya. Enak aja ya. Bikin soalnya itu susah deh. Terus kalian bilang nggak usah dikerjakan karena nggak kita pelajari gitu ya. Ditulis asumsinya datanya berdistribusi normal. Oke, Hilman, ada lagi? Sudah Bu, makasih Bu. Oke, makasih kembali. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan?
Maaf Bu. Ya, silakan Wah, ya. Jodis. Jadi saya agak ini Bu, telat dengerinnya. Yang Hmm. tadi soal nomor 2 nentuin Ini Z-nya 0,67 tadi gimana ya Bu ya? 0,67. Oh, ini tadi kan dapat Z-nya negatif 0,31 ya Jodis ya. Iya. Ya. Terus Ya dari soal pertama salah. 0, gimana Bu? Ini soal pertama, ini soal kedua 25% deng ya. Sorry, salah. Iya. 25%. Nah, di tabel normal itu dia cuma menghitung luas daerah dari sini ke kiri. Berarti yang dipakai bukan 25%, tapi Iya. yang 0,75 atau 75%. Ya. Terus kamu lihat di tabel distribusi normalnya, ada nggak nilai Z yang probability-nya 0,75? Nggak ada kan? Kalau Nggak yang ada. pas nggak ada, adanya yang dekat. Nah, 0,75 ini ada di antara 0,67 z-skornya sama 0,68. Nah, tadi dekatnya ke sini. Kalau ke 0,67 selisihnya cuma 14 ya belakangnya ya. Kalau 0,68, 17 tadi ya, Dek ya? Dekat ke sini. Oke? Oh, oke, masih. Ya. Nggak ketemu ya. Nah, nanti buat nginget-nginget lagi, kalian lihat contoh soalnya kan ada pembahasannya juga. Terus kalau kalian menemukan mungkin semacam kontradiksi gitu ya, kok dari pemahaman di kelas kayak gini, kok di sini beda, boleh japri atau tanya di grup ya, biar kita belajar lagi bareng-bareng. Karena sebetulnya kalau statistika ini 2 SKS memang kurang ya dengan materi yang ada nih, jadi harus ada tambahan pertemuannya sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan teorema sentral limit. Menurut teorema sentral limit, populasi dengan distribusi apapun akan memiliki rata-rata sampel yang bisa didekati dengan distribusi normal, mendekati distribusi normal seiring dengan peningkatan sampel, ya, ukuran sampel. Jadi, kalau menurut teorema sentral limit, sampel berukuran lebih dari 30 akan memiliki distribusi sampling rata-rata X bar. Kalau yang tadi kita omongin X-nya ya, X bar ini bisa didekati dengan distribusi normal dengan rata-rata mu, standar deviasinya sigma per akar N. Kalau yang kita omongin itu X-nya, variabel acak X-nya, rata-ratanya ya saya tulis nih. Kalau variabel acak X, ini kita ngitung rata-ratanya ya tinggal ditambahin semua, dibagi total datanya. Kemudian standar deviasinya tinggal mengikuti rumus populasi ya. Kalau memang dari populasi. Nah, kalau untuk X bar ini rata-rata dari X bar-nya, rata-rata dari rata-rata sampel ya. Ini nilainya pasti juga sama dengan rata-rata populasi, sama dengan ini. Tapi standar deviasinya akan sama dengan standar deviasi dari rata-rata sampel ya. Standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Nah, ini nanti kita lihat nih contoh pengaplikasiannya kayak gimana sih, Bu? Kok saya nggak dong, Ibu ngomongin apa sih? Kayaknya cuma mental-mental aja, nggak mau masuk. Gitu. Oke, kita lihat contohnya nih. Contohnya deh, antara deh dan nih. Ini ringkasannya tadi udah saya jelasin. Tapi sebelum ke contoh, nah ini kurang lebih ringkasan dari teorema sentral limit ya. Kalau data yang kita punya berasal dari populasi yang berdistribusi normal, maka berapapun ukuran sampel yang kita punya akan berdistribusi normal. Bu, kenapa ngomongin normalitas sih? Karena sebagian besar pengolahan statistik itu mengasumsikan data berdistribusi normal. Kalau nggak normal tetap bisa digarap sih, tapi pakai metode tertentu. Kalau sampel yang kita kumpulkan tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, tapi jumlah sampelnya lebih dari 30, maka rata-rata sampelnya bisa didekati dengan distribusi normal. Nah, kalau populasinya nggak normal, jumlah sampelnya kurang dari 30, ya rata-rata, distribusi sampelnya juga nggak normal. Kayaknya di waktu kita bahas jumlah sampel itu juga ada yang nanya kan ya, berapa Bu? Hilman apa yang nanya ya? Ukuran sampel minimumnya. Nah, kalau kita untuk paling tidak ya minimumnya waktu itu saya jawab kan 30 gitu, supaya kita punya rata-rata sampel yang mendekati normal, tapi akan lebih baik kalau jumlah sampelnya kita tambah. Nanti di bagian interval estimasi kita bisa menentukan ukuran sampel berdasarkan error yang kita targetkan. Ya. Kemudian untuk rata-rata sampel, distribusi rata-rata sampel, z-score-nya sebetulnya konsepnya masih sama ya.
X dikurangi mu per standar deviasi. Tapi kali ini karena yang z-score-nya dihitung untuk rata-rata sampel, jadi rumus z-score-nya ini X bar kurang mu per sigma per akar N. Nah, ini dia contohnya. Banyak penumpang tewas ketika taksi air tenggelam di pelabuhan Inner Baltimore. Kemudian laki-laki itu biasanya punya berat badan yang lebih besar dibandingkan perempuan dan anak-anak ya. Jadi ketika menentukan bobot taksi air, diasumsikan kasus terburuknya itu, skenario terburuknya, semua penumpangnya laki-laki. Kan kayak kalau kalian lihat di lift ya, di lantai 3 itu kan juga ada tuh maksimum passengernya berapa ya. Jadi ketika penemu alatnya atau mungkin ya pokoknya yang jualan alatnya lah gitu ya, menentukan berapa batas maksimum jumlah penumpangnya itu diasumsikannya laki-laki yang naik. Biar nggak meleset. Kalau diasumsikannya perempuan, terus yang naik laki-laki semua kan kemungkinan besar overload gitu kan ya. Jadi diasumsikannya ketika menentukan bobot maksimum dari taksi air itu, penumpangnya semuanya laki-laki. Kemudian diasumsikan populasi berat badan laki-laki itu berdistribusi normal dengan rata-rata 172 pound dan standar deviasinya 29 pound. Taksi air yang tenggelam itu punya kapasitas maksimum 20 penumpang dengan berat maksimum batas muatan 3.500 pound. Berarti kalau maksimum orangnya 20 orang, masing-masing ini maksimum bobotnya 175 pound ya. Yang A, hitung probability bahwa kalau kita memilih seorang laki-laki secara acak, maka berat badannya dia akan lebih dari 175 pound. Nah, ini waktu kalian nulis ditanyakan, notasi matematikanya kayak gimana, Dek? Berapa probability orang yang terpilih secara acak, laki-laki yang terpilih secara acak, punya berat badan lebih dari 175 ya. Nggak pakai sama dengan ya, karena lebih besar. Kalau ini diselesaikan pakai cara yang tadi, cincai. Z-nya tinggal masukin ke mu per standar deviasi. Jangan lupa nanti waktu ngitung probability-nya, 1 dikurangi hasilnya. Kalau yang B, nah kita lihat nih bedanya ya. Kalau soalnya ada 2 gini, angkanya sama, kalian pastinya ini juga kan, curiga juga, mikir juga kan ya. Hitung probability bahwa kalau kita memilih 20 orang secara acak, mereka punya berat badan rata-rata lebih dari 175. Nih tulisannya lebih dari 175 juga. Nggak mungkin kan soalnya sama gitu ya. Jadi kemungkinan besar nih banyak yang benar jawabnya. Tapi begitu salah satu soal yang dikeluarin, misalnya ini aja, masih banyak juga yang salah. Nah kalau yang B yang ditanyakan, ini X bar. Tahu X bar dari mana, Bu? Karena di sini ditanyakannya berat badan rata-rata dari 20 orang yang terpilih secara acak. Kalau X bar, ngitung z-score-nya, ada di sini sih ya caranya ya. Tapi sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Kapan pakai X, kapan pakai X bar? Jul, silahkan, ada yang ditanyakan? Yang A tadi apa jawabannya, Bu? Yang A jawabannya ada abis ini, tapi paling nggak ini bisa dipahami nggak? Kok yang A pakainya PX lebih dari 175, yang B PX bar lebih dari 175? Itu udah paham, Bu. Tapi Udah, untuk okay. mencari jawabannya masih belum. Oke, mencari jawabannya kita lihat ada di sini, ada di slide. Jadi cara nyarinya tadi kan yang ditanyakan ini ya, PX lebih dari 175. 175-nya kita konversi dulu ke Z ya. Rata-ratanya 172, standar deviasinya 29, dapatlah z-score-nya 0,1. Nah, ini tandanya lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, ini pasti ngitung probability-nya 1 dikurangi probability yang ada di tabel z-score untuk Z 0,1. Nah, di tabel untuk Z 0,1 ini dapatlah probability-nya 0,5398 sehingga PX lebih dari 175 hasilnya 0,4602. Gitu, Jul. Bisa dipahami sampai sini? Iya, Bu, iya, Bu. Sip. Berarti kalau ditotal itu semua hasilnya 1 ya, Bu ya? Kalau ditambahin semua tetap hasilnya 1, yang kiri sama yang kanan. Ya. Yang kurang dari 175 sama yang lebih dari 175 tetap hasilnya 1. Oke, yang B.
Tadi yang B ditanyakannya probability X bar atau rata-rata berat badan dari sampelnya lebih dari 175. Nah, ini bedanya nih. Ya bedanya cuma di z-score-nya aja rumusnya. Ya. Tadi untuk ngitung z-score, nilai datanya karena di sini kan tadi rumusnya sebetulnya saya tulis ya. X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Nah, X barnya dapat dari mana, Bu? Lihat aja di sini nih. X barnya 175. Jadi diganti dengan 175. Rata-ratanya sama dengan rata-rata populasi 172. Kemudian standar deviasinya 29. Jumlah sampel yang diambil 20. Jadi dapatlah Z-nya 0,46. Nah, dari Z sama dengan 0,46 ke kiri, luasnya 0,6772, yang ditanyakan tandanya lebih dari, jadi 1 dikurangi 0,6772. Dapatlah ini. 32, kita punya peluang sebesar 32,28% menemukan bahwa 20 orang laki-laki ini punya berat badan rata-rata 175 pound. Berarti ada peluang ya sebesar 32,28% bahwa taksi air ini overload. Gitu. Karena ada 32,28% laki-laki yang punya berat badan lebih dari 175. Padahal taksi airnya cuma menghitung berat laki-laki itu sebesar 175 aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini Bu. Tadi Ya, Aris. gimana? Penghitungannya ada akar tadi tuh kenapa ya, Bu? Kenapa ada akar? Penurunan rumusnya. Oh, Penurunan rumusnya saya nggak bikin penurunan rumusnya ya Haris ya. Ya saya tinggal ngikutin aja. Jadi menurut teorema sentral limit gitu, menurut teorema sentral limit, z-score untuk rata-rata sampel itu mengikuti rumus ini, X bar dikurangi mu per standar deviasi dibagi akar N. Ini rumusnya. Nah, masalahnya dari mana nurunnya? Terus terang saya juga belum pernah nuruninya dari mana. Oke, Haris? Lanjut ya. iya Bu, lanjut Bu. Udah Bu. Nah, kalau misalnya kita melibatkan sampling yang terbatas ya, misalnya kita ngambil sampel dengan tanpa pengembalian, maka kita perlu menghitung standar deviasi dari rata-rata sampelnya dengan menambahkan finite population correction factor. Ini nih, pakai ini nih. Tapi ini jarang dipakai sebenarnya. Kapan pakai ini? Kalian lihat aja. Ada nggak jumlah populasinya sama jumlah sampelnya? Kalau ada, baru bisa ditambahkan ini. Kalau nggak ada, ya pakai sigma per akar N aja. Nah, ini contoh soalnya. Ini nanti kalian selesaikan sendiri, tapi langkah awalnya kita bahas aja ya. Misalkan diketahui rata-rata populasi besaran pajak usaha mikro sebesar 5 juta rupiah dengan standar deviasi 2 juta rupiah. Berapa peluang dari data 25 KPP didapat rata-rata besaran pajak usaha mikro lebih besar dari 5,4 juta rupiah? Yang ditanyakan apa, Dek? X bar lebih besar dari 5,4. X bar lebih besar dari 5,4. Taunya dari mana sih, Hari? Mungkin yang lain gitu ya. Kok tahu sih X bar, kok bukan X? Ada rata-ratanya, Bu. Iya. Ada rata-ratanya gitu ya. Ada rata-ratanya. Jadi yang ditanyakan X bar. Karena kalau statistika kan masalahnya begitu ya. Udah baca kasusnya, terus ada pertanyaan, tapi ini nanyain apa ya? Ngerjainnya pakai apa? X bar lebih dari 5,4. Ini rata-rata populasinya mu, ini standar deviasinya. Kalau misalnya yang ditanyakan, berapa peluang diperoleh besaran pajak usaha mikro lebih besar dari 5,4 juta rupiah, baru itu yang ditanyakan PX, lebih dari 5,4. Gitu ya. Lihat kata kuncinya rata-rata. Kemudian ya berarti ini nanti X-nya, X 5,4-nya dikonversi dulu ke z-score, pakai X bar kurang mu per, ini ya, X barnya 5,4, rata-ratanya 5, 2, N-nya berapa? 25 ya. Oh, udah dapat z-score. Ya. Udah dapat z-score, tinggal lihat di tabel. Jangan lupa ini tandanya lebih dari.
Jadi nanti pasti 1 dikurangi sekian. Tuh. Selesaikan sendiri ya. Nggak perlu ditugasin terus harus dikumpulin gitu ya. Kalian ini deh mandiri aja, latihan mandiri supaya tahu udah bisa apa belum. Karena ini udah waktunya persiapan, memang kurang dari 2 minggu ya dari ujian. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, tadi di awal saya sempat sampaikan ya. Waktu kita diminta untuk ngitung peluang, kita lihat dulu nih datanya itu ngomongin data diskrit apa data kontinu. Kalau datanya diskrit, lihat binomial apa bukan. Nah, misalnya nih, saya punya soal kayak gini. Gimana ya? 30% mahasiswa PKN STAN aktif berorganisasi. Kemudian, saya mengumpulkan sampel sebanyak 150 orang. Jangan ditulis, ini mah terlalu gampang. Gini dong. Saya mengumpulkan sampel, sama aja Bu, gampang ya, nggak apa-apa ya. Sampel sebanyak 150 orang. Terus berapa peluang saya mendapatkan atau menemukan lebih dari 30 orang mahasiswa yang aktif berorganisasi? Ini yang ditanyain apa, Dek? Jangan 30 deh, 50 deh 50 aja. Yang ditanyakan apa? PX lebih dari 50 kan. Benar Afif, PX lebih dari 50. PX lebih dari 50. Masalahnya X-nya. X-nya bilangan apa nih? Diskrit apa kontinu? Diskrit. Kenapa diskrit, Hilman? Tahu diskrit dari mana? Orang bisa pecah. Orang ya, jumlah mahasiswa orang, nggak bisa pecahan. Jadi pasti bilangan diskrit. Kalau udah diskrit dilihat dulu, binomial apa bukan? Bukan. Bukan. Bukannya Outcome-nya berapa? 2 nggak sih, 30% sama 50 tadi? Outcome-nya apa? Berorganisasi Kategorinya apa? Apa Lydia? Perempuan laki-laki gitu nggak sih? Kok ngomongin perempuan laki-laki? organisasi atau enggak, bukan? Berorganisasi atau tidak, ya kan? Ini nggak ada ngomongin laki-laki perempuan loh, tapi ngomongin 30% PKN STAN berorganisasi. Komplemennya kan tidak aktif berorganisasi, ya nggak? Iya, Bu. Ya. Jadi Oh, iya, bukan Bu. jenis kelamin ya. Oke, binomial. Kalau gitu, kalau diminta menghitung PX lebih dari 50, ini yang kalian hitung mulai dari berapa? Probability? Masih ingat nggak caranya minggu lalu? Mulai dari yang 0 itu bukan, Bu? Atau nggak salah ya? Ini? Dari 51 berarti. Dari 51. 51 kan lebih dari 50. 50-nya masuk nggak? Betul. Nggak ya? Enggak nanya. PX sama dengan 52. Terus Ya, sampai habis. 150. kalian siap nggak nyelesain ini? Enggak dong, banyak Enggak, Bu. banget. Banyak kan, Bu. Banyak kan Bu, di tabel di Excel bisa sih ya, cuma kan nyalinnya kan ini ada 100 angka ya Dek, 100 bilangan ya Dek. Enak juga kan, walaupun tinggal nyalin kan capeknya karena bosen nyalin ya. Yang garap Excel kita tinggal nyalin. Jadi ini nggak efisien menyelesaikan masalah ini menggunakan formula binomial biasanya, nggak efisien. Tapi ini bisa diselesaikan. Ini juga bisa Bu, iya bisa tapi lama ya. Yang efisien gimana? Nah, distribusi normal itu, distribusi peluang normal bisa digunakan untuk mendekati distribusi binomial. Kita bisa menyelesaikan pakai distribusi normal. Oh, berarti bisa pakai begini dong, Bu. 50 ke kanan karena lebih dari. Bisa. Syaratnya ya, sebelum menghitung menggunakan distribusi normal untuk binomial, cek dulu. Syaratnya NP-nya sama NQ-nya dua-duanya harus lebih besar sama dengan 5, minimal 5. Nah, kita cek P-nya berapa sih? P-nya 30%.
30% atau 0,3. Ki-nya 0,7, Bu. 0,7. jadi NP-nya berapa? 150 kali 0,3 itu ya, Bu. N-nya kan 150 ya. 45. NQ-nya 45. Salah. 105. 105, Bu. 105. Jadi cek ya, syaratnya cek. Nah, bisa langsung kita pakai nih distribusi normalnya. Tapi, Bu, kok ada tapi lagi? Iya dong ya, nggak gampang-gampang banget juga. Gampang, tapi kan tidak semudah itu juga di sana. Pada saat kita menggunakan distribusi normal untuk mendekati binomial, kita harus menambahkan faktor koreksi. Faktor koreksinya apa? Plus atau minus 0,5. Atau ya, jadi cuma salah satu. Nah, bisa juga sih dua-duanya tergantung kasusnya. Nah, kapan kita pakai plus 0,5, kapan kita pakai 0,5, ini tadi kan yang ditanyakan, probability saya memperoleh 50 mahasiswa, ya, memperoleh lebih dari 50 mahasiswa yang aktif berorganisasi. Jadi dari 50 ke kanan yang diarsirkan, kalau pakai normal ya, tapi kita lihat di sini 50-nya ikut enggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Supaya 50-nya nggak ikut, 50-nya ini ditambah atau dikurang dengan 0,5. Dikurang. Tambah. Kan Tambah, ke Bu. kanan arsirnya ya, yang diarsir ke kanan. Jadi ditambah dengan 0,5. Kapan ditambahnya, Bu? Saya bersihin dulu. Bu, kapan ditambahnya? Ini 50 ya, diarsir ke kanan. Pada saat kita konversi ke Z-score. Yang dipakai 50,5 dikurangi rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Sisanya sama kayak tadi. Ingat ya, yang ditambah atau dikurang 0,5 cuma X-nya. Nanti hasil Z-nya jangan lagi ditambah sama dikurang 0,5. Udah ya, udah dapat Z-score-nya berapa, lihat di tabel. Kalau lebih dari, ya jangan lupa 1 dikurangi berapa. Oke? Kalau misalnya paling banyak 50, nanti si X-nya pada saat dikonversi ke Z-score yang dipakai berapa? Kalau paling 49,5. Kalau paling banyak 50, yang diarsir areanya kiri apa kanan, Dek? Kiri. Kiri, Bu. 50 ke kiri. Paling banyak 50. 50-nya ikut enggak? Enggak. 50 plus 5. Ikut, Bu. 50-nya ikut. Supaya ikut 50-nya plus 0,5. 50,5. Kurang mu per standar deviasi. Oke? Siap. Ya, di sini ada nih ya. Ada di, nah ini. Kalau misalnya nih ya, kata-katanya at least itu paling sedikit 8. At least 8. Iya bener ya, paling sedikit 8. Berarti dari 8 ke kanan diarsirnya ya. Supaya 8 masuk, 8-nya dikurangi 0,5. Itu kenapa di sini yang dipakai 7,5. Kalau lebih dari 8, 8-nya nggak ikut masuk. Supaya 8-nya nggak ikut masuk, ditambah dengan 0,5. Kalau paling banyak 8, 8-nya masuk ya, tapi yang diarsir 8 ke kiri. Jadinya ditambah dengan 0,5. Kemudian kurang dari 8, 8-nya nggak masuk ya. Jadi 8-nya dikurangi 0,5. Nah, kalau tepat 8, berarti kan cuma dapat garis ya. Maka 8-nya ini harus ditambah dengan 0,5 dan dikurang 0,5. Gitu ya. Bu, kalau saya ngerjainnya pakai formula binomial biasanya boleh nggak? Boleh. Selamat menghitung aja ya dari 51 sampai 150. Tuh ya. Oh ya, terus ini tadi ada yang saya lupa juga nih. Kalau misalnya nih di kelas yang lainnya juga saya lupa. Kalau kalian punya teman bolehlah di-sharing ya. Yang ini nih contoh ini aja sih, contoh kasus ya, permasalahan. Kalau misalnya saya mau cari berapa probability lansia yang mengikuti perjalanan wisata ini yang berusia di antara 50 tahun dan 60 tahun. Berarti yang ditanyakan apa dong, Dek?
Gimana Afif? 50 X-nya sampai di antara 50 sama 60. 50 60-nya Gini, ya. ya. oke. Berarti waktu dikonversi ke Z-score ada dua yang harus dikonversi ya. Cari Z dari 50 sama Z dari 60. Oke? Kemudian kurvanya berarti kan nanti yang dicari luas daerahnya yang ini ya, Z dari X sama dengan 50 sama Z dari X sama dengan 60. Yang dicari luas daerahnya ini. Gimana cara nyarinya, Dek? Ini Bu, yang Z60-nya dikurangi Z50. Yes, gitu ya. Z60-nya, Z dari X sama dengan 60 hasil konversinya dikurangi dengan Z hasil konversi dari X sama dengan 50. Itu karena kan di tabel yang bisa dihitung cuma ini ke kiri sama ini ke kiri. Jadi ini ya selisihnya. Itu sih tinggal ini aja apa namanya? Teknik mendapatkan luas daerahnya aja. Oke, itu yang saya lupa sih. Tapi kalaupun nggak disampaikan, ya kalau kalian paham konsepnya tadi, ya tinggal dimainkan aja. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Jol. Yang contoh soal yang kayak tadi itu ada nggak, Bu? Yang udah ada jawabannya. Contoh sama jawabannya. Contoh soalnya yang udah ada jawabannya. Di sini ada nggak ya? Di sini ada nggak? Kalau nggak ada, nanti saya keluarkan di ini aja deh, di kuis ya. Waduh. Atau Itu mau dikeluarin di UAS langsung? Nggak ada nih contoh. Itu di soal tes-tes sebelumnya ada nggak sih Bu yang kayak gitu? Coba dilihat di soal PBB kemarin ada nggak ya? Saya juga lupa nih. Soalnya Jawabannya aja, Bu. Ya, antara berapa sampai berapa gitu kan ya. soalnya punya teman gini Bu, ada teman itu punya disuruh ngerjain soal UTS tahun lalu semua. Jadi dari AP kena, dari PPB kena, dari yang lain semuanya. Iya, tapi itu bagus sebetulnya buat latihan kan ya. Karena kalau dari bukunya Triola itu kan istilahnya bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, terus mungkin istilahnya juga sebagian besar digunakan di luar negeri, di sini nggak paham, jadi kurang aplikatif mungkin di Indonesia. Jadi memang yang lebih pas latihannya dari soal-soal sebelumnya ya. Ada juga sih yang memang inisiatif ngerjain soal dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kalau di sini apa ya contohnya ya? Kayaknya nggak ada ya kemarin ya. Oh iya, nggak ada nih. Nggak ada, Jul. Jadi nanti aja di quiz ya. Di quiz boleh deh nanti dikeluarin, terus kan nanti kalian bahas. Kalian bahas, enak aja ya quiz ya kalian kerjakan. Terus habis quiz boleh kita bahas ya. Nanti saya buatkan juga ininya deh, kuncinya. Ya. Saya baru ingat ya jaga-jaga aja sih sebenarnya ini. Jaga-jaga kalau nanti keluar. Di tahun-tahun sebelumnya seingat saya juga ada ya, tapi nggak tahu tahun ke berapa gitu. Karena saya nggak setiap semester ngajar statistika juga, sempat off ya. Kalau ini kebetulan karena kemarin saya ngajar di PBB, kan biasanya kalau nggak ngajar di D1 pajak, di D3 pajak. Semester lalu di PBB, jadi setiap semester selama pandemi saya ngajar statistika. Kalau sebelumnya paling satu semester ngajar, berikutnya enggak, terus ngajar lagi berikutnya enggak. Makanya saya jadi lupa nih tahun keberapa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya, Bu, Ya, boleh silakan Lydia. terkait kuisnya, Bu. Biasanya ibunya kasih soal susah nggak ya? Maunya gimana? Ya soal yang sesuai yang kita pelajari lah. Jadi masalah susah gampang itu tuh tergantung. Soalnya standar, tapi susah enggaknya tuh ya tergantung pemahaman kalian gitu, Lydia. Justru harusnya kalau kuis, susah itu masih lebih mending daripada UTS yang susah. Ya, siap-siap aja lah. Baik, Bu. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materi baru? Oh, kita belum masuk ke ini, interval estimasi.
Oh iya, ini contohnya nih yang penggunaan distribusi normal untuk binomial ya. Kita mau menghitung probability paling sedikit kita menemukan 122 laki-laki di antara 213 penumpang. Nah, kalau ngomongin laki-laki penumpang berarti binomial ya, karena laki-laki dan perempuan. Sebelum pakai binomial, cek dulu, karena kalau NPNQ-nya kurang dari 5, nggak boleh pakai normal. Harus dihitung pakai binomial. Ini ceritanya udah dicek, hitung rata-ratanya ya. Oh, tadi kita belum nyontoin juga ya, kita belum bahas ya. Rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Mu-nya N dikalikan P, standar deviasinya akar N kali P kali Q. Jadi Z-nya karena di sini paling sedikit 122 dan 122-nya harus ikut. Kemudian yang diarsir area kanan, jadi 122-nya dikurangi 0,5, dapatlah 2,06. Kemudian ya tinggal dilihat aja di tabel distribusi normalnya ya. Mana nih ya? Kok nggak ada? Lebih dari 2,06. Berapa dek probability-nya? Coba lihat di tabel. Ternyata nggak ada pembahasannya ya. Dari 2,06 ke kiri berapa? At least kan ya, benar ya. 2,06 sama dengan 1 dikurangi Z kurang dari 2,06. Jadi hasilnya adalah, ini berapa? Berapa hari? Ini lihat nih 2,06. 03. Berapa? 0,9803 Bu. 9803. 803. Jadi 197 Bu. Jadi 1,97. Ada kemungkinan sebesar 1,97% kita menemukan 122 laki-laki di antara 213 penumpang. Nah, kalau yang tadi saya contohin, tadi mahasiswa yang aktif berorganisasi itu 0,3 ya. Q-nya 0,7. Kemudian, ini deh. Saya mau cari tahu berapa peluang saya menemukan paling sedikit 50 mahasiswa, paling banyak 70 mahasiswa yang aktif berorganisasi. Berarti yang ditanyain apa? Paling sedikit 50 mahasiswa, tapi paling banyak 70 mahasiswa yang aktif berorganisasi. 50-nya masuk, 75-nya masuk juga Bu. Sedikit 50-nya masuk, 70-nya masuk juga. Ya, ini Bu. kan ya. Ya, Bu. Oke. P-nya 0,3, Q-nya 0,7, mu-nya N kali P. Jadi N-nya 150 ya. Iya. Jadi 45 tadi itu ya. Tanda deviasinya berapa nih, Dek? Tolong dihitung. N, P, Q. 45 kali N-nya 150, P-nya 0,3, Q-nya 0,7. Mau nanya bentar, Bu. Iya, boleh, Jol. Yang PQ 0,3, 0,7 itu dari mana dapatnya, Bu? Dari tadi saya ceritanya bikin soal 30% mahasiswa PKN STAN aktif berorganisasi. Oh, berarti sisanya 70% ya, Bu? Ya, sisanya 70%. Terus, nah ini sekalian juga menjawab pertanyaan Jol tadi ya. Bu, ada nggak contohnya yang pakai antara-antara ini? Nah, ini nih, kita lihat nih kalau kayak gini kan berarti yang diarsir di tengah-tengah ya. Hitungnya nanti kita lihat. Ini berapa hasilnya, Dek? Standar deviasinya? 31,5. 5,1612 Bu. 612 Bu. 612 Bu. Iya, 3 desimal aja. Nggak pakai 1 maksudnya. 162. 612 Bu, 612. Gini. Ya, iya Bu, benar. Oke.
X sama dengan 50, kita konversi dulu ke Z-score. Berapa nih ya? 50 dikurangi 45 dibagi 5,6. 12 berapa nih, Dek? Terus untuk 60, yang 70 juga begitu. Ada yang kelupaan. Apa yang kelupaan? Ini binomial. Yes. Ditambah apa dikurang 0,5 ya 50-nya? Dikurang. Dikurang. Dikurang, Bu. 50, 70. 50-nya ikut, berarti dikurang 0,5. Kurang. 49,5. Oke, ini 49,5. Hasilnya berapa, Dek? 49,5 kurang 45 bagi 5,612. 0,802. Ini. Oke, kemudian untuk 70, 70-nya ditambah apa dikurang 0,5? Tambah. Tambah, Bu. Tambah, Bu. Tambah, karena ikut ya. Jadi 70,5 kurangi 45 bagi 5,612. Hasilnya berapa? 4,544. 4,54. 44. Gini. Iya, Bu. Wah. Ini di Nggak tabelnya. ada di tabel. Salah saya ngasih contoh ya. Kalau soal dadakan tuh beginilah. Ya udah diganti jadi berapa ya? 60 aja ya, 60 ya. Bu, kalau nggak ada di tabel gimana? Ya bisanya pakai Excel. Jadi nggak akan keluar soal kayak gini, Bu. Harusnya enggak ya. Kalau nggak bisa dibaca di tabel, nggak dikeluarin. Ini 60. 60-nya Berarti kalau keluar nggak dikerjain ya, Bu? bukan nggak dikerjain, kerjain sampai kalian bisa kerjain lah. Oh, enak aja. Ini Z-nya tadi 60-nya ikut ya, 60,5 kurang 45. Berapa hasilnya? Mudah-mudahan ada ya sekarang ada di Super Grip. 2,762, Bu. 2,762. Ada nggak? Ada. Ada, alhamdulillah. Jadi gambarnya gini ya, Jo ya. Sama teman-teman yang lain juga sih ya gambarnya. Gambarnya lebih tepatnya kalau dalam bentuk Z-square, Z-nya di sini 2,762. Kemudian di sini 0,802. Ini yang diarsir. Nah, yang kita cari probability nilai Z kurang dari 2,762 ya. Berapa? Terus probability Z kurang dari 0,802 berapa? Ini boleh juga sih sebetulnya langsung dimasukin ke sini ya. Kalau kalian mau, kalau ini kan saya merinci ya. Kalau kalian mau boleh langsung dihitung. Probability Z-nya antara 0,802 sampai 2,762. Nah, berarti kan yang ini dulu nih hasilnya berapa, nanti dikurangin yang ini. Apa? 2,762 kan yang dipakai 2 desimal ya. Jadi 2,76. Kalian ini ngitung cepet tapi pas lihat tabel kok lama. Ibu, berarti kalau yang 2, Karin kok hilang suaranya? enggak satu kurang. Yang 2,762 enggak satu kurang karena diarsirnya ke kiri. Ya kan? Kan yang dihitung dari sini sampai ke paling ujung, terus dikurangin dari sini ke yang paling ujung juga. 0,9971. 0,9971 dikurangi, saya juga belum lihat sih tabelnya. 2,76 yang dipakai ya. 2,76, iya. 0, 2, 4, 6. Kemudian ini 0,802. Yang dipakai 0,080, Bu ya. Yang Iya, 2 duanya desimal. nggak ikut. Kan dibulatkan 2 desimal. 0,802.
Hari tadi sorenya 7881, Bu. 7881. 7881. Jadi hasilnya 0,2 2209. ya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tinggal 10 menit nih. Kalian ada kuliah lagi nggak? Ada, Bu. Bu, tadi MIU-nya 45, Bu, dari soal ya, Bu ya? Min-nya 45 karena tadi P-nya 30, ya Jol. Terus N-nya 150. Jadi MIU-nya kan N kali P, 150 kali 0,3. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi interval, estimasi proporsi, dan rata-rata? Nanti waktunya lebih dikit nggak apa-apa ya, Dek ya? Lebih 5 menit, 10 menit. Ya biar minggu depan nggak terlalu terburu-buru. Oke. Saya coba. Kuisnya nggak usah, jadi nggak buru-buru. Apa kuisnya nggak usah? Saya nggak keberatan sebetulnya, Dek. Tapi kalian siap nggak nanti kalau langsung UTS? Gitu. Kuis, Bu, kuis. Pertama biar bisa ngumpulin nilai. Yang kedua yaitu biar bisa tes dulu ya, tes drive lah, gladi resik. 90 menit itu saya bisa menyelesaikan soal sampai berapa soal gitu ya. Kalau dikasih 5 soal, gimana caranya biar selesai dalam waktu 90 menit. Oke, stop. Saya coba ringkas dulu deh materinya ya, karena ini sebetulnya kelihatan banyak karena dirinci. Di bahasan ini kita mau mengestimasi dulu proporsi populasi sama rata-rata populasi. Kalau kita mau mengestimasi rata-rata sama proporsi, begitupun standar deviasi ya, kita bisa mengestimasi atau menduga melalui dua komponen. Yang pertama, titik penduga, point estimate ya, titik penduga terbaik dari rata-rata itu adalah rata-rata sampel. Jadi kalau kalian ditanyakan titik penduga terbaik dari rata-rata populasi, tinggal kalian hitung aja rata-rata sampelnya. Ya, kemudian, nah di sini karena proporsi sama kayak rata-rata, proporsi sampel juga merupakan base point estimate dari proporsi populasi. Kalau ditanyakannya titik penduga dari proporsi populasi, kalian tinggal hitung proporsi sampel. Kalau ditanyakannya titik penduga terbaik dari rata-rata populasi, kalian tinggal hitung rata-rata sampel. Begitupun standar deviasi. Ya. Karena rata-rata, proporsi, standar deviasi, sebetulnya lebih tepat varians ya, merupakan penduga titik yang terbaik untuk populasinya. Tapi namanya titik itu ukurannya cuma tunggal, satu nilai aja. Padahal ketika kita ngumpulin sampel, kemudian kita gunakan untuk mengestimasi rata-rata populasi, kan tadi diestimasinya pakai rata-rata sampel ya. Kita nggak tahu seberapa baik sih rata-rata sampel yang kita punya untuk menduga rata-rata populasi. Kalau makin dekat kan makin baik, tapi karena kita ngumpulinnya dari sampel, kita nggak tahu seberapa baik. Itu kenapa kita kemudian menduga proporsi, menduga rata-rata dengan menggunakan interval confidence atau interval keyakinan, ya, atau interval estimasi yang biasanya disingkat juga dengan CI. Nah, karena kita bikinnya interval, nanti interval ini menunjukkan keyakinan kita bahwa sebagian besar dari sampel itu akan punya proporsi atau rata-rata yang masuk ke dalam interval yang kita punya. Dan interval confidence ini biasanya menggunakan ukurannya sebesar 90%, 95%, atau 99%. Jadi ada 3 interval confidence yang biasanya dipakai. Ya, kemudian interval confidence ini berkorelasi dengan alfa. Kalau interval confidence-nya 90%, alfanya 10%, dapat dari 1 dikurangi 90%, atau 100% dikurangi 90%. Kalau interval confidence-nya 95%, alfanya 5%. Kalau interval confidence-nya 99%, alfanya 1%. Kemudian interval confidence ini bisa kita gunakan untuk membandingkan dataset yang berbeda ya.
Contohnya kayak gini, misalnya proporsi mahasiswi PKN STAN itu, kalau di PKN STAN, proporsi mahasiswinya itu antara 42%, ini proporsi populasi yang kita duga ya, sampai 53%. Kemudian kalau di kampus A, proporsi mahasiswinya katakanlah antara 0,54 sampai 0,58. Nah, karena di sini intervalnya tidak overlapping, maka interval confidence ini kita bisa gunakan untuk membuat kesimpulan bahwa proporsi mahasiswi PKN STAN itu lebih kecil, lebih rendah daripada kampus A. Tapi kalau misalnya ini saya ganti. Ini saya ganti jadi 5 ya, 0,55. Ada overlappingnya, ada irisannya. Kalau interval estimasinya beririsan seperti ini, kita nggak boleh ngambil kesimpulan mengenai kesamaan proporsi dari dua kelompok sampel. Begitupun untuk rata-rata. Ya. Kemudian, untuk membuat interval confidence, kita itu butuh yang namanya titik kritis. Nah, titik kritis ditentukan oleh alfa per 2. Nilainya sama dengan Z alfa per 2. Ya, Z di sini sama dengan yang dimaksud di depan tadi ya. Z alfa per 2, kemudian ini contohnya, kalau kita mau membuat interval confidence 95%, kemudian kalau interval confidence-nya 95%, berarti alfanya 5% ya. Dibagi 2, kanan dan kiri, karena titik kritisnya ada 2 di kanan dan kiri. Kiri negatifnya, kanan positifnya. Nah, untuk menentukan titik kritisnya paling gampang, cari yang sebelah kiri. Kalau yang kiri dapat, kanannya tinggal gunakan nilai positifnya. Nih kita lihat nih, 5% nih alfanya, kita bagi 2, 2,5, 2,5. Kalian lihat di tabel distribusi normal, nilai z-score-nya berapa sih kalau luas daerahnya itu 0,025. Nah, didapatlah negatif 1,96 ini. Kalau kirinya udah dapat negatif 1,96, kanannya pasti positifnya 1,96. Ya, coba kalau misalnya alfanya 10%. Alfanya 10%. Dibagi 2 kan ya, kanan kiri masing-masing berapa persen? 0,05. 0,05, 5% ya. Hati-hati jangan sampai lihat lagi, salah lihat nih. Tuh, nanti nolnya yang dilihat 2, meleset. Berapa nilai titik kritisnya? Negatif Z alfa per 2-nya nih. Lihat di tabel distribusi normal. Kamu enggak? Lima persen ya, 5% kiri, 5% kanan. Cari yang nilainya 0,05. Kenapa kok nggak cari yang kanan, Bu? Karena kalau yang kanan kan harus dikurangkan dulu, yang kita cari berarti 0,95. Nggak masalah juga sih sebenarnya. Balik lagi. 0,5199 bukan? 0,5199. Ini cari yang 0,05, Z-nya berapa? Kan Z-nya 2 desimal aja. 0,05, ada di mana 0,05? Pasti ada di negatif ya. 0,05. Udah ketemu? Yang 0,4801 itu kan? 0,4801. 0,05, ada yang pas nggak? Sambil nunggu kalian, saya tutup portal dulu nih, biar nggak bunyi alarmnya. Tuh kan, panjang. Minus 1,65 bukan? Negatif 16. Negatif 1,64 65. 64 Bu. 6465 Bu. pas Sama Bu, sama selisihnya sama Bu, selisihnya. selisihnya sama persis. Nah ini dia nih ya. Kalau di sini sih udah dikasih tanda bintang. Kalau gini gimana? Sama Triola udah dihitungin nih. Set lihat ke bawah. Ini kok
ikutan geser. Nah, lihat ke bawah. Si tanda bintangnya menunjukkan apa? Nah, ini negatif Z-score-nya. Negatif 1,645. Bu, kalau sama kayak gini gimana? Ini dapatnya dari mana? Idealnya memang untuk kita menentukan Z-score itu kita bobotin ya. Ini kebetulan di tengah-tengah antara negatif 1,64 sama negatif 1,65. Jadi ini sebenarnya dirata-ratain karena ada di tengah-tengah. Itu dapatnya dari sini. Kalau kalian menemukan hal yang sama juga bisa kalian rata-ratakan. Ya misalnya bingung nih, mau ambil yang terdekat, yang mana? Kalian rata-ratain aja. Ya, ini negatif 1,645, titik kritis di kiri, titik kritis di kanannya pasti 1,645. Kemudian, kalau alfanya 1%, bagi 2, set. Ini 0,5. 0,5. 0,005. Iya. 0,005. Cari negatif Z alfa keduanya. Ini nih yang suka bikin viewer nih. Atas banget. Nah, ya di situ. Ya. Mana? Dan main 2,5. 2,5 itu. Ada bintangnya juga, menyenangkan kan ya. Min 2,575. Min 2,575. Jadi, saya balik lagi ke slide ya. Oke, stop. Jadi, saya sarankan kalian bikin ini nih. Bikin ringkasan nih. Karena kan 95, 99, 90 itu yang sering dipakai ya. Kalau alfanya itu 5%, ini kan udah ada nih. Kalau alfanya 5%, Z alfa per 2-nya, alfanya 5%, Z 2,5-nya kan alfa per 2 ya, ini 1,96. Kalau alfanya 1%, Z 0,005 itu 2,575. Kalau alfanya 10%, ini Z 0,05-nya 1,645. Ini kalian bikin kayak gini nih, biar nanti tinggal lihat. Buat apa sih, Bu? Kita kan ceritanya mau bikin interval estimasi. Sebetulnya prosedur bikin interval estimasi itu gampang. Pertama kita hitung errornya. Kemudian kalau mau membuat interval estimasi proporsi, proporsi rata-ratanya dikurangi error. Ini proporsi populasi, kanannya proporsi sampel ditambah error. Kalau rata-rata, ya tinggal rata-rata sampel dikurang error. Ini mu ya, rata-rata populasi. Kemudian ini rata-rata sampel ditambah error. Yang membedakan penghitungan error untuk proporsi sama rata-rata. Proporsi. Ini rata-rata. Ini kalian kotakin biar tinggal lihat. Bu, saya nggak mau, saya males nyatet, mau lihat tabel aja boleh ya. Cuma jadi itu perlu teliti. Tadi 0,005 sama 0,05 bisa salah lihat. Untuk proporsi ngitung errornya itu pakai rumus ini, Z alfa per 2 yang tadi 1,96, 1,645, 2,575 bergantung pada alfanya, bergantung pada level confidence-nya. Dikalikan akar P topi Q topi per N. P topi ini proporsi sampel, Q topi 1 dikurangi P topi. Nah, kalau rata-rata gimana, Bu, ngitung errornya? Kalau rata-rata tergantung, ada standar deviasi populasinya enggak? Diketahui enggak? Kalau diketahui ngitung errornya, pakai Z alfa per 2 juga. Dikalikan standar deviasi per akar N nih kalau nggak salah ya. Nanti lihat lagi rumusnya. Saya kadang-kadang ketukar akar N apa nggak pakai akar N. Kemudian kalau standar deviasi populasinya nggak diketahui, sigmanya nggak ada, pasti ada standar deviasi sampelnya, atau paling nggak kita bisa cari. S-nya itu ada. Ngitung errornya pakai T alfa per 2 kali S per akar N. Kalau udah dapat error, masukin ke sini, dapat hasilnya, selesai. Cara baca Z udah bisa. Tadi Z alfa per 2 masing-masing dari level confidence udah ada. Tinggal cemplungin. Bu, kalau T gimana bacanya? T gini cara bacanya ya. Sebentar. Cara baca tabel T lebih gampang lagi.
kita butuh degree of freedom sama alfanya aja. Degree of freedom itu dapatnya dari mana, Bu? Dapat dari N dikurangi 1. Nih, kita lihat nih tabel T, ada degree of freedom. Degree of freedom ini dapatnya dari N kurang 1. Jadi kalau saya punya sampel sebesar 30, ini pasti degree of freedom-nya 29. 29. Kalau saya punya interval confidence-nya 90%, berarti alfanya berapa, Dek? Hah? Ini mulai ini ya, loadingnya mulai lambat karena udah lewat waktunya. Interval confidence-nya 90%, berarti alfanya berapa? 10%. Yes, 10%. T alfa per 2-nya gampang nih ya. Perhatikan baik-baik. Lihat bagian area into tail. Yang dilihat jangan yang di atas ya. Alfanya 10% dan jangan dibagi 2 lagi kalau yang dilihat udah area into tail. Ini lihat 0,1, degree of freedom-nya itu 29. Geser ke bawah, 29 dapatlah. Nah, 1,699. 1,699. Kalau lihat alfanya di area into tail, jangan dibagi 2 lagi alfanya. Kalau di Z tadi kan alfanya kita bagi 2 ya, alfa 5% bagi 2, 2,5, 2,5. Kalau di sini jangan dibagi 2 lagi. Oke, degree of freedom-nya tinggal N kurang 1. Bu, kalau jumlah sampelnya 50 gimana? Degree of freedom-nya berapa sih, Dek, kalau jumlah sampelnya 50? 49. 49, Bu. Ada nggak di sini? Ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Gunakan yang terdekat. Dekatnya ke 50 apa ke 45? 50, Bu. Yes, gunakan 50. Gitu ya. Silakan dipelajari nanti ya, contoh-contohnya ada. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, izin bertanya, berarti kuisnya sampai sini, Bu ya? Oh, enggak dong. Kuisnya sampai ke pengujian hipotesis. Oh. Oh, Iya. sampai Terima kasih, kita Bu. bahas minggu depan. Nah, jadi kuisnya sama dengan yang di UTS kan? Atau boleh juga sih sebetulnya kalian pilih sampai sini, tapi nanti jadi nggak latihan untuk soal pengujian hipotesisnya. Bu, saya mau lihat yang sebelumnya tadi, Bu, yang Yang mana nih, Jol? Yang di slide atau yang di slide, Bu, yang P kali Q per N akar. Oh iya, sebentar ya, saya share ya. Itu untuk mencari apa ya, Bu ya? Mana nih? Ini ya, untuk mencari errornya. Ini udah dapat errornya, ada nih langkah-langkahnya nih. Contohnya ya, polling yang dilakukan oleh Pew Research Center terhadap 1.501 orang dewasa yang dipilih secara acak menghasilkan 70% responden yang mempercayai global warming. Berarti dari kalimat ini kita dapat N 1.501, proporsi sampelnya 0,7, berarti kitopinya 0,3 ya, selisih. 1 dikurangi 0,7. Kemudian diminta ngitung errornya. Nah, errornya dihitung pakai formula ini, Z alfa per 2 akar P topi kali kitopi per N. Karena alfanya interval confidence-nya 95%, alfanya 5%, tadi Z alfa per 2-nya 1,96. Masukin ke rumus ini, dapatlah errornya 0,023. Kalau udah dapat error, bikin interval confidence itu gampang. Proporsi sampelnya tadi 70%. Jadi 0,7-nya dikurangi 0,023, dapatlah 0,67. Kemudian proporsi sampel ditambah error, dapatlah 0,723. Inilah interval confidence-nya. Jadi perkiraan kita terhadap proporsi orang dewasa yang percaya global warming di US itu antara 67,7% sampai 72,3%. Nah, yang C ditanyakan berdasarkan hasilnya, apakah aman buat kita menyimpulkan bahwa mayoritas orang dewasa itu mempercayai global warming. Dikatakan mayoritas itu biasanya kalau lebih dari 50%. Nah, karena di sini minimumnya 67,7%, lebih dari 50%, jadi aman buat kita menyimpulkan mayoritas orang dewasa percaya global warming. Itu prosedurnya sama, yang beda cuma errornya untuk rata-rata juga ya. Gimana, Jol? Yang ini yang ditanyakan tadi? Ya, nanti lagi saya pelajari, Bu. Masih pusing sekarang. Oke. Mau nanya sekarang juga nggak apa-apa, saya nggak ada kuliah lagi kok kalau kalian mau agak santai nanyanya.
izin Yang Bu. lain gimana? Ya, Afif. Tadi kan kalau mayoritas itu yang percaya lebih dari 50%. Iya. Kalau nilai P-nya itu di antara Bu, misalnya 0,48 sampai di antara 0,48 sama 0,53. Jadi nggak aman Bu ya menyimpulkan Yes. kalau itu mayoritas Bu. Iya, kita nggak pede buat nyimpulin mayoritas karena bisa saja proporsinya ada di tadi antara 43 sama 48 sama 53 ya. Bisa saja proporsinya di 49. Kalau 49 kan nggak mayoritas. Bisa juga proporsinya ada di 51. 51 udah masuk mayoritas. Jadi mayoritas atau nggak cukup buat kita nyimpulin itu. Terus gimana Bu, biar kita punya kesimpulan yang lebih pasti, yang lebih tegas, mayoritas atau enggak, tambahin sampelnya. Kalau jumlah sampelnya makin banyak, kita lihat nih, sampel itu pembagi. Jumlah sampelnya makin banyak, errornya makin kecil. Kalau errornya makin kecil, intervalnya makin sempit. Gitu. Jadi kita lebih yakin untuk menyimpulkan itu. Oke, tadi Viv ya? Ya Bu, makasih Bu. Makasih kembali. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk rata-rata prosedurnya sama, tinggal diganti aja T alfa per 2 sama Z alfa per 2-nya. Kemudian kalau mau nyari ukuran sampel yang tepat dengan target error, ya masih dari rumus error, kita formulasikan ulang, dapatlah jumlah sampelnya ini ya. Kalau proporsi populasinya, proporsi sampelnya nggak tahu, asumsikan P topinya 0,5, Q topinya 0,5, jadi nyari jumlah sampel minimumnya pakai rumus ini. Dan jumlah sampel yang digunakan kalau hasilnya bukan bilangan bulat, bulatkan ke atas. Ya, kalau misalnya kalian ngumpulin data buat KTTA punya target error tertentu, berapa jumlah sampel minimum yang dibutuhkan, bisa pakai rumus ini. Kalau proporsi, kalau rata-rata ada rumusnya sendiri di bawah ya. Gimana? Udah kebayang atau belum? Belum Bu, belum ngerjain soalnya. Ya udah, kalian coba latihan soal ya. Atau kalau udah kebayang Bu, tapi tadi ada yang saya lewatkan, boleh ditanyain dulu. Nggak kebayang Bu, saya udah lapar soalnya, nggak ada logistik, nggak ada logika. Ya udah, makan siang dulu kalau gitu ya. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ya, nggak perlu ragu-ragu, tanyain aja di grup biar kita bahas sama-sama. Kalau begitu, karena kayaknya udah hening ya, hening nggak ada yang mau nanya, saya cukupkan dulu materi hari ini ya Dek ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali. Izin end meeting ya Dek ya.